Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, muhasabah atau evaluasi adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup dan kehidupan seorang mukmin. Muhasabah erat kaitannya dengan program. Artinya, muhasabah itu ada apabila ada program. Namun sebaliknya, jika tak ada program, maka tak ada pula muhasabah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program belajar mengajar, seorang guru akan melakukan evaluasi kepada siswanya untuk menentukan hasil akhir mereka. Apakah lanjut ke jenjang berikutnya atau justru mengulang. Demikian pula seorang pengusaha akan melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian apa yang ia usahakan. Evaluasi atau muhasabah akan dirasakan seseorang sebagai sesuatu yang penting jika hidupnya terprogram dalam rangka mencapai tujuan, tugas, dan tanggung jawab yang substansi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, evaluasi ini seringkali dirasakan penting jika berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi semata. Sementara untuk urusan akhirat, evaluasi tidak dirasa sebagai sesuatu yang sangat urgent untuk dilaksanakan. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, keberpihakan menjadi salah satu ukuran dan parameter baik dan belum baiknya seseorang. Apakah ia lebih berpihak kepada dunia atau berpihak kepada akhirat? Karena bagaimanapun ini menjadi tolak ukur. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Di ayat lain Allah juga berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Artinya jarang sekali manusia yang menempatkan akhirat sebagai prioritas dalam hidupnya. Kebanyakan hanya mengurus dan disibukkan dengan urusan-urusan duniawi semata. Asal beteng sebeh, imah pageh, duit weteh, kolor baseh, pamajikan mineng kereneh. Demikian pepatah orang tua zaman dulu. Pokoknya perut kenyang, rumah tinggi menjulang, uang banyak di bank, tidak peduli urusan akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Mending kalau itu semua diraih, parahnya dunia tak didapatkan, akhirat pun tak diraih. Inilah manusia yang paling rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Karena cita-cita dan tujuan hidupnya selalu materi, maka apapun dalam kehidupan ini selalu dinilai secara pragmatis. Artinya bernilai dan tidaknya hidup ini diukur dari indeks harta yang didapatkan. Menganggap kehidupan ini hanya di dunia saja hingga ia lupa kepada Allah dan akhirat yang lebih kekal. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dhahar wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Demikian Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24, di mana Allah mendokumentasikan ayat tersebut karena memang cukup banyak manusia yang menjadikan dunia ini sebagai prioritas dan lupa terhadap Allah dan akhirat.
Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, mungkin ucapan atau perkataan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dzahar tidak boleh jadi tidak pernah terlontar dari mulut kita. Ini mungkin perkataan orang-orang ateis, orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Namun kalau kita ukur dari sisi perbuatan dan perilaku, justru perbuatan dan perilaku kita masih menunjukkan lupa kepada akhirat dan lupa kepada zat yang telah menciptakan kita. Dan itu dibuktikan dengan masih banyaknya di antara kita yang masih bal tu'sirunal hayatad dunya, lebih memilih kehidupan dunia. Jika demikian, apa bedanya kita dengan orang ateis? Mukmin berasa ateis, muslim berasa komunis. Na'udzubillahi min dalik. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, visi, misi, tugas, tanggung jawab, rencana, langkah dan strategi itu semua ada dalam sebuah program. Tentunya untuk mengukur capaian program, sejauh mana target yang direncanakan, itu ada dalam muhasabah atau evaluasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya orang berimanlah yang akan melakukan muhasabah atau evaluasi dalam kehidupan di dunia. Untuk suksesi kehidupan nanti di akhirat. Jika tidak, maka bukanlah orang yang beriman. Kita jangan sampai menyesal di kemudian hari nanti karena kita tidak pernah mengevaluasi kehidupan ini. Sehingga kita tidak tahu apakah sudah sesuai dengan kehendak Sang Pemberi kehidupan atau belum. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, begitu pentingnya evaluasi ini dilakukan. Bahkan dalam proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, itu harus menjadi bahan evaluasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai orang yang cerdas. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa azizu man atba'a nafsah hawa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas, berakal, ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan dari Allah tanpa beramal soleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, pada momentum pergantian tahun 1444 Hijriah ini, di mana 1 tahun ke belakang sudah kita lalui, dan tentunya banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, dan itu harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Mustahil Allah menciptakan kehidupan ini tanpa tujuan. Ciptaannya ini merupakan perwujudan dan kehendak Sang Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa tugas hidup manusia itu adalah untuk berbakti dan mengabdi kepadanya. Maka jika ada manusia yang tidak mengabdi dan ibadah kepadanya, berarti ia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Maka dari itu, sudahkah hidup kita ini diisi dengan aktivitas ibadah atau justru dengan maksiat? Sudahkah kita membenahi akidah dengan tauhid? Karena proses ibadah tidak akan benar tanpa tauhid.
Atau sedang belajarkah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Atau kita masih melaksanakannya dengan lalai dan malas? Sudahkah hari-hari kita diisi dengan membaca Al-Quran? Ataukah lebih banyak membaca status orang? Dan sudahkah kita belajar bangun malam dan melaksanakan sholat malam? Ataukah tidur kita masih dibangunkan dengan terbitnya sang mentari pagi? Rasa-rasanya hidup kita masih banyak kekurangan untuk melaksanakan ibadah. Mampukah kita memperbaiki kekurangan-kekurangan itu untuk kembali kepada misi besar penciptaan kita, yaitu ibadah kepadanya, baik dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, umat Islam itu harus rajin menghisab dirinya sebelum nanti dihisab oleh yang maha teliti menghisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab di akhirat kelak. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Evaluasilah ibadah kita supaya kita bisa mengukur kualitas ibadah yang biasa kita lakukan. Berubahlah menuju arah yang lebih baik, karena orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa kembali kepadanya dan tidak berhenti dalam menggapai ampunannya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, walaupun dosa-dosa kita lebih banyak dari buih di lautan, lebih besar dari gunung, namun yakinlah ampunan Allah lebih besar dan lebih luas dari semua itu. Walaupun kita pernah pergi jauh meninggalkan Allah, namun Allah senantiasa menunggu kita untuk kembali. Walaupun kita pernah dengan sengaja bermaksiat kepada Allah, mengabaikan setiap panggilan, mengindahkan setiap larangan, bahkan lalai terhadap setiap perintah, Allah tetap memberi kita kesempatan untuk berubah. Allah tetap memberi kita kesempatan untuk berubah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Walaupun dosa yang menggunung tinggi, namun tetap Allah tutupi aib itu dari semua makhluknya. Cukup itu menjadi bukti betapa rahman dan rahimnya Allah terhadap kita semua. Maka dari itu, mari bergegas kembali kepada Allah. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini buruk dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika kita mau berubah dan kembali kepada Allah. Allah senantiasa menerima taubat kita, karena seburuk-buruknya kita hari ini, kita masih punya masa depan untuk merubahnya. Dan sebaik-baiknya kita hari ini, kita masih tetap punya masa lalu yang kelam sebagai cerminan dan pelajaran. Jangan pernah sombong jadi manusia, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Namun sebaik-baik manusia yang memiliki dosa adalah orang yang bertaubat atau orang yang kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-taubun. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Sahabat BTP rahimakumullah, terus dukung channel ini supaya kami bisa terus mensiarkan Islam yang hak sebagai misi besar umat Islam di setiap fase kehidupan. Hadanallah wa yakum ajmain billah bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.